Investasi itu tidak ada satu barang paling bagus. Investasi itu ganti-gantian. Orang yang bilang emas sekarang bagus banget adalah orang yang beli emas kapan? Tahun lalu. Orang yang bilang BTC bagus banget 2 tahun lalu adalah orang yang beli BTC di tahun lalunya lagi. Sekarang saham lagi nyungsep. Tahun depan yang beli sekarang pasti bilang lagi bagus. Karena investasi itu cuma muterin masalah siklus mana, yang ini ntar naik, yang ini lagi turun, yang ini naik, yang ini lagi turun. Jadi kalau di mata gue investasi itu literally momentum based. Momentum based. Contoh, misalnya lu bilang, BTC sekarang lagi resilient loh. Siklusnya kripto apa sih? 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Lu bisa tebak 4 tahun berikutnya ini di bulan apa? Bayangin kalau lu sepede itu, lu beli aset lu 50-60% taruh BTC semua, masuk bearish 4 tahun. Lu gak bisa apa-apain duit lu, gila. Itu floating loss-nya gede sekali gitu loh. Nah makanya, tapi gue akan bilang apa? Kalau orang yang beli setahun sebelum bullish, hebat. Kayak yang kemarin kan, waktu beli mungkin waktu BTC masih 200 juta, itu kan before bullish pak. Orang-orang yang beli di situ after that bullish itu hebat. Orang-orang yang kemarin beli emas ketika tahu ini lagi global nggak bener dibeliin terus, sekarang emas sudah 2 juta, itu hebat. Mungkin orang yang beli saham sekarang kondisi nyungsep, tahun depan ekonomi Indonesia membaik, itu orang hebat. Karena ada siklusnya gitu. Jadi gue nggak bisa bilang kayak mana yang paling bagus. Enggak. Timingnya buat each instrumen itu beda-beda. Yang hebat adalah nih, orang yang punya liquid cash ya, yang sudah berjaga-jaga, ketika ini nyungsep dia bisa beli. Ketika ini nyungsep dia bisa beli. Ketika ini nyungsep dia bisa beli. Bukan berarti harus beli di bener-bener bottom, enggak. Tapi orang hebat adalah orang yang bisa ngelihat, oh ini siklusnya kesini nih. Kayak sekarang saham nyungsep, ya mendingan gue beli saham sekarang. Nggak mungkin gue beli emas sekarang. Tahun lalu gue beli emas. Mungkin sampai 3 bulan lalu gue beli emas. Tapi begitu emas udah 2 juta kan, ya kalau yang nabung doang nggak apa-apa. Tapi kalau yang mungkin mau invest dalam jumlah besar kan, mikir lagi ya. Ini upside-nya bisa kemana nih? Atau lu bilang tadi BTC 88.000. Upside-nya bisa kemana? Opsi 1 bisa naik lagi, opsi 2 bisa bearish. Ya gue nggak ambil opsi itu, mendingan gue beli saham yang lo kata-katain sekarang, gue makan dividen. Tahun depan begitu naik kan gue diem-diem cuan. Gitu. Itu pandangan gue terhadap investasi. Nah kalau lu ngomongin persiapan terhadap investasi adalah kita ngomongin liquidity pak. Orang-orang yang di dalam kondisi susah atau lagi kayak krisis gini, orang-orang yang paling mati adalah yang duitnya nggak liquid pak. Mau gimana pun lu bilang, pegang liquid cash itu inflasi, pegang liquid cash itu, wah nggak bener, orang kaya liquid cashnya dikit. Justru kalau lagi krisis orang kaya nge-cash out pak. Dikumpulin pak, karena mereka tahu kondisi kayak gini adalah kondisi gue harus punya pelor banyak gitu. Jadi ya kita lihat case by case gitu. Iya. Ya emang gue baru bikin video tentang obligasi Indon Reksadana, saat itu udah gak ada yang komplain lagi.